balik padatnya jalanan dan megahnya gedung pencakar langit, tersimpan berjuta kisah tentang mimpi, perjuangan, dan harapan. Sebagai ibu kota, Jakarta bukan sebagai pusat pemerintahan saja, tetapi adanya perekonomian dan budaya. Jutaan orang yang datang setiap hari mencari nafkah dan bertahan hidup di tengah kerasnya kota Jakarta ini. Namun, Jakarta bukan hanya tentang gemerlap. Masih banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan, di lorong sempit, bawah jembatan dan pinggiran kota. Kota ini mencerminkan ketimpangan sosial, namun juga memperlihatkan semangat dan solidaritas warganya. Inilah Jakarta, kota penuh tantangan, tapi juga penuh harapan. Jakarta memiliki sisi lain yang tersembunyi, jauh dari kata realita dan jauh dari kata layak. Seperti adanya rumah-rumah sempit berdiri di atas tanah ilegal, berdinding seng dan kayu lapuk, serta ribuan pemulung yang berjalan kaki menyusuri jalanan, mengais sisa sampah demi sesuap nasi. Tingkat tingginya kemiskinan menjadi masalah sosial yang nyata, terutama bagi para pemulung yang hidup tanpa penghasilan tetap dan tinggal di rumah tidak layak huni, sehingga mereka rentan terhadap berbagai risiko sosial, kesehatan, dan ekonomi akibat keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan minimnya perlindungan dari negara. Pendekatan yang digunakan sistem dan approach yang melihat bahwa kemiskinan bukan sepenuhnya akibat kegagalan individu, tetapi karena sistem sosial dan struktur ekonomi yang tidak merata. Penyebabnya, urbanisasi yang tidak terkontrol, harga tanah yang melambung tinggi, rendahnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan kerja, serta tidak optimalnya program perumahan dan perlindungan sosial bagi masyarakat kelas bawah. Rumah-rumah tidak layak huni tumbuh karena tidak ada pilihan lain. Sementara pekerjaan sebagai pemulung muncul karena tidak tersedianya lapangan kerja yang memandai untuk mereka. Upaya pencegahan terhadap tingginya tingkat kemiskinan yang dialami para pemulung yang tinggal di rumah tidak huni ini dapat dilakukan melalui program perbaikan tempat tinggal seperti bedah rumah dan penyediaan rumah subsidi. Selain itu, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan usaha mikro, serta pendampingan juga penting untuk meningkatkan penghasilan. Pemerintah perlu memberikan dukungan tambahan berupa akses pendidikan gratis bagi anak-anak, perlindungan sosial seperti KIS dan PKH, serta perbaikan infrastruktur dasar di kawasan kumuh untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.